Selamat malam Bapak Ibu semuanya, mohon izin membuka kegiatan malam hari ini dengan pantun. Air beriak, tanda tak dalam. Air tenang, seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat semuanya. Yang kami hormati tim tutor PTP, tim tutor Duta Teknologi Kemendikbudristek, dan Bapak Ibu hebat semua yang berbahagia. Bapak Ibu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya, sehingga dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat serta bahagia. Pada malam hari ini, kita akan mengikuti sesi sinkronus pembatik level 2, level implementasi kelas 44. Acara ini diselenggarakan oleh BLPT Kemendikbudristek. Mohon izin saya memperkenalkan diri, saya Asih Prihatin akan bertindak sebagai moderator pada acara malam hari ini. Adapun untuk susunan acara pada malam hari ini adalah yang pertama pembukaan, kemudian mendengarkan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan dan arahan, kegiatan inti, dan penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk membuka kegiatan webinar pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah dan bagi yang beragama non-muslim untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Memasuki agenda selanjutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ferry dipersilahkan untuk menayangkan lagu tersebut. Terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, acara berikutnya adalah sambutan. Sambutan sekaligus arahan dari Ibu Ratna Dumasari dari Direktorat Guru PAUD dan Dikmas. Namun sebelum Ibu Ratna menyampaikan sambutannya, saya akan menyampaikan pantun untuk Bu Ratna. Pergi ke pasar membeli celana. Tidak lupa membeli ikan. Kepada beliau, Ibu Ratna, waktu dan ruang dipersilahkan. Monggo Bu Ratna. Oke, baik. Sepertinya untuk Ibu Ratna terkendala sinyal. Jadi untuk sambutan, oke, ini sudah join kembali Bu Ratna. Oke. Ya, kita tunggu sejenak untuk sambutan dan arahan dari Ibu Ratna. Kepada Bu Ratna dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Balai Layanan Platform Teknologi Kemendikbudristek, yang kami hormati Tutor Pengembang Teknologi Pembelajaran Kemendikbudristek, yaitu Bapak Ketut Ardana dan Bapak Haidir Mustafa, tutor dari Duta Teknologi Kemendikbudristek, yaitu Ibu Rini Sri Lestari, Bapak Ferry Amos Slat, Ibu Asi Prihatin, dan Ibu Octavia. Pertama, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-Nya, karena pada kesempatan ini kita diberikan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan untuk terus belajar, meningkatkan kompetensi diri. Selanjutnya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, pendidik, dan tenaga kependidikan yang telah dengan antusias melewati level 1 literasi dari 4 level yang harus Bapak Ibu lalui di Pembatik tahun 2024 ini. Level tersebut antara lain level 1 literasi, level 2 implementasi, level 3 kreasi, dan level 4 berbagi dan kolaborasi. Bapak Ibu di kelas 44 adalah peserta Pembatik tahun 2024 yang terpilih di antara kurang lebih 150 ribuan peserta ya Bapak Ibu. Kami mendapatkan data bahwa jumlah Bapak Ibu kurang lebih berada di 800-an. Demikian, dan Bapak Ibu semua terpilih masuk ke level 2, artinya literasi TIK Bapak Ibu dinilai sudah meningkat. Dan Bapak Ibu akan diarahkan, dibimbing dan didampingi oleh para tutor hebat untuk belajar bersama dan berbagi tentang bagaimana meningkatkan implementasi TIK Bapak Ibu dengan memanfaatkan platform teknologi. Sekilas saya ingin menyampaikan kembali apa tujuan Pembatik. Pembatik atau pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah program untuk mendukung terciptanya inovasi pembelajaran kolaboratif dalam implementasi kurikulum merdeka dengan mengedepankan pemanfaatan platform teknologi Kemendikbudristek. Jadi Bapak Ibu, ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan, bahwa kehadiran Pembatik adalah untuk meningkatkan kompetensi TIK Bapak Ibu, kemudian meningkatkan inovasi pembelajaran kolaboratif, dan selanjutnya membangun komunitas inspirator praktik baik dalam pemanfaatan platform teknologi, sehingga Bapak Ibu nanti semakin memahami bagaimana memanfaatkan berbagai fitur yang kemudian nanti mampu menginspirasi guru-guru atau tenaga kependidikan lainnya. Bapak Ibu di level 2 ini, Bapak Ibu diharapkan mampu menerjemahkan dan mempraktikkan apa yang sudah dipelajari di level 1 dengan pendekatan praktik pembelajaran dengan pemanfaatan platform teknologi. Nah, nanti di akhir level ini Bapak Ibu akan diminta membuat video praktik baik pembelajaran dengan pendekatan penggunaan kurikulum merdeka dan pemanfaatan platform teknologi. Yang menjadi harapan dari kami Bapak Ibu, selama Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran di level 2 ini, diharapkan Bapak Ibu dapat terpuaskan rasa dahaganya untuk mengetahui apa itu implementasi. Bapak Ibu tutor dari unsur Duta Teknologi akan menjawab rasa ingin tahu Bapak Ibu sekalian melalui penyampaian modul, baik yang akan disampaikan pada malam ini maupun yang nanti akan dipelajari melalui LMS, webinar, kelas sinkronus, dan diskusi. Terakhir Bapak Ibu, tapi bukan yang paling akhir, kami ingin mengucapkan selamat mengikuti dan menikmati
proses di setiap langkah selama pelaksanaan level 2 ini. Kami yakin bila kita berkontribusi positif, menjaga keaktifan, dan meningkatkan kedisiplinan selama proses belajar di tiap tahapnya, kita akan berhasil melalui level 2 ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu, merdeka belajar, merdeka mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Ratna yang telah menyampaikan sambutan, arahan, serta motivasi sehingga menambah semangat semua untuk Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, mohon izin kita melanjutkan lagi ke agenda berikutnya. Memasuki acara inti yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi melalui chat dan tanya jawab. Namun sebelumnya mohon izin saya akan memperkenalkan tutor pembatik level 2 di kelas 44. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan berbagi layar. Ya, Bapak Ibu, adapun tim tutor dari pengembang teknologi pendidikan adalah yang pertama Bapak Ketut Ardana, yang berikutnya adalah Ibu Ratna Dumasari, tutor berikutnya adalah Pak Haidir Mustafa. Selanjutnya, tim tutor Duta Teknologi Kemendikbudristek di kelas 44 adalah saya sendiri, Asih Prihatin, Duta Teknologi Jawa Tengah tahun 2019, Ibu Meike Oktavia, Duta Teknologi Maluku tahun 2021, Bapak Ferry Amoslat, Duta Teknologi Sulawesi Utara tahun 2019, dan Ibu Rini Sri Lestari, Duta Teknologi DIY tahun 2022. Baik Bapak Ibu, memasuki acara inti yaitu pemaparan modul keempat tentang optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21 akan disampaikan oleh Ibu Meike. Selamat malam Bu Meike. Selamat malam Bu Hasi. Oke, dipersilahkan kepada Bu Meike untuk memaparkan materinya. Ya, terima kasih Bu Hasi. Suara saya kedengaran Bu? Suaranya sangat jelas Bu Meike. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat sekalian. Bapak Ibu, sebelum saya membawakan materi saya di malam hari ini, izinkan saya nggak mau kalah sama Ibu Hasi. Saya akan membawakan sebuah pantun juga, tetapi karena saya seorang wanita, jadi tidak perlu cakepnya, hanya cantiknya, walaupun saya ini nggak cantik-cantik amat. Oke Bapak Ibu, makan singkong dengan sambal terasi. Cantik. Makannya di Pantai Natsepa. Izinkan saya membawa materi, kiranya bermanfaat bagi kita semua. Cantik sekali Bu Meike. Terima kasih Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Layanan Platform Teknologi Pak Ibu Mukti. Yang saya hormati Bapak Ibu yang berkenan menjadi keynote speaker, Ibu Ratna, serta rekan-rekan tutor sekalian. Saya akan Bapak Ibu guru hebat. Sebelumnya saya mau menyampaikan selamat dan sukses karena Bapak Ibu telah sampai di level 2 di mana Bapak Ibu telah mengikuti serangkaian aktivitas di level pertama yaitu level literasi, dan selamat Bapak Ibu sudah ada di level kedua. Bapak Ibu, materi yang akan saya bawakan saat ini yaitu terkait dengan modul 4 tentang optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21. Ya, Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa program Merdeka Mengajar diluncurkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi digital dalam menghadapi era society 5.0
Jadi Bapak Ibu di sini kita punya zaman ini semakin hari semakin berkembang. Apakah kita guru ini akan berada di tahap ini saja atau kita harus mengembangkan diri kita, jangan-jangan peserta didik kita akan lebih dari kita, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi atau TIK dalam proses belajar mengajar. Melalui program ini Bapak Ibu guru diharapkan mampu untuk apa Bapak Ibu? Mempersiapkan, untuk melaksanakan, untuk mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran digital sesuai keadaan dan kebutuhan murid. Bapak Ibu lagi-lagi ditekankan bahwa sesuai keadaan dan kebutuhan murid. Jangan-jangan lalu karena kita tahu bahwa kita Bapak Ibu guru ini sudah hebat dengan teknologi, lalu kita mengabaikan yang namanya keadaan dan kebutuhan murid. Apalagi memang Bapak Ibu yang berada di zona seperti saya Bapak Ibu, yaitu berada di daerah 3T ya Bapak Ibu ya. Kita mampu untuk mengupdate, tetapi lagi-lagi di situ ditekankan bahwa harus memperhatikan keadaan dan kebutuhan murid. Kemudian Bapak Ibu, guru juga didorong untuk mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkannya agar pembelajaran menjadi apa Bapak Ibu? Kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi siswa. Sebagaimana kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kita harus mengajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kalau kodrat zaman sudah menuntut kita untuk berkembang lebih baik, maka kita harus mengikuti kodrat zaman tersebut. Nah, Bapak Ibu, jadi pemanfaatan teknologi digital dalam kurikulum Merdeka ini diharapkan sangat membantu guru dalam menumbuhkan kemerdekaan dan kemandirian siswa dalam proses pembelajarannya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini merupakan latar belakang kita memanfaatkan TIK dalam proses belajar mengajar. Nah, Bapak Ibu, untuk modul 4 ini ada 3 kegiatan belajar. Nah, untuk kegiatan belajar pertama, kita akan lihat Bapak Ibu yang pertama yaitu kerangka TIPEK dalam pembelajaran digital. TIPEK ini saya rasa Bapak Ibu sudah sangat familiar. Bapak Ibu yang ada di sini semua adalah Bapak Ibu guru yang hebat, sudah sangat familiar. Bapak Ibu boleh lihat. Jadi TIPEK ini menggabungkan pengetahuan yaitu tentang materi atau konten, kemudian cara mengajar atau pedagogi, serta teknologi sehingga menciptakan pendekatan pembelajaran yang holistik. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di situ Bapak Ibu ada kerangka TIPEK-nya, ada irisan-irisannya Bapak Ibu mungkin terlihat di materi Bapak Ibu. Yang pertama itu dimulai dengan content knowledge. Jadi content knowledge ini berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Dengan biasanya bahan ajar atau materi. Kemudian Bapak Ibu di situ ada pedagogic knowledge. Jadi pedagogic knowledge ini berarti tentang strategi pembelajaran kita yang akan kita lakukan. Lalu yang ketiga, ada Bapak Ibu lihat itu Bapak Ibu ada teknologi knowledge, di mana apa Bapak Ibu di sini sudah mulai ada teknologi yang diintegrasikan di dalam pembelajaran. Nah Bapak Ibu di antara 3 tersebut terdapatlah irisan-irisan atau gabungan-gabungan Bapak Ibu boleh lihat di dalam kerangkanya Bapak Ibu. Jadi yang pertama ada irisannya yaitu TPK. TPK itu apa Bapak Ibu? Teknologi Pedagogic Knowledge. Jadi itu sudah ada gabungannya di mana kita menggunakan strategi dalam pembelajaran tetapi sudah implementasi teknologi di dalam strategi pembelajaran kita. Kemudian ada TCK atau Teknologi Content Knowledge. Apa yang dimaksud dengan TCK itu Bapak Ibu? Jadi TCK itu adalah kita mengupgrade teknologi di dalam konten atau materi pembelajaran kita. Kemudian ada lagi Bapak Ibu ada pedagogic content knowledge. Berarti strategi kita sudah kita manfaatkan juga teknologi di dalamnya. Dan irisan dari ketiga tersebut Bapak Ibu terciptalah yang namanya TIPEK.
semuanya, kalau lagu bilang semuanya ada di situ. Berarti semua irisannya ada di situ ya Bapak Ibu ya. Jadi pengetahuan terkait dengan hubungan antara teknologi, tentang strategi, dan materi ajar yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Seperti itu ya Bapak Ibu, jadi kerangka tipeknya Bapak Ibu. Ya, kemudian Bapak Ibu, nah Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh yang diambil di situ, yaitu penerapan tipek di dalam pembelajaran PPKN. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada guru, ada sarana, ada murid Bapak Ibu. Nah, di sini mereka saling ada seperti ada koordinasi, ada bimbingan, keterkaitan satu dengan yang lainnya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa lihat guru mampu menyesuaikan teknologi dengan kegiatan pembelajaran. Kemudian mengintegrasikan teknologi secara cepat dan memiliki pemahaman yang baik dalam aspek teknologi, pedagogik, dan pengetahuan. Jadi ini Bapak Ibu, sarana yang dipakai guru tersebut dalam pembelajaran PPKN ini adalah laptop, Android, ada Google Classroom, ada proyektor, ada bahan ajar digital, dan akses internet. Ini sarana yang akan menunjang kita untuk mengupdate kita teknologi di dalam pembelajaran yang akan kita bawakan kepada peserta didik kita. Kemudian di murid ini, murid akan melakukan kegiatan yang mendapatkan pengalaman secara langsung, kemudian terjadilah ada keterampilan abad 21 dan hasil belajar murid itu akan meningkat Bapak Ibu. Kenapa meningkat? Kalau dulunya misalnya kalau Bapak Ibu masih dengan secara manual, belum memanfaatkan teknologi, maka akan terkesan pembelajaran kita itu akan hanya monoton. Tetapi jika Bapak Ibu sudah memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran, di situ murid akan merasa pembelajaran yang menyenangkan. Seperti yang ada di sini Bapak Ibu, atau pada saat pembelajaran kita masukkan misalnya begini Bapak Ibu, untuk asesmennya mungkin kita menggunakan kuisis, Kahoot. Jadi anak-anak itu mereka tidak melaksanakan asesmen yang hanya dalam bentuk tulisan melulu. Belajar kita hanya dalam bentuk ceramah melulu, tetapi tidak. Kita harus menggunakan teknologi di dalam pembelajaran kita agar apa Bapak Ibu, agar pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat proses dari ketiga ini, yaitu sistem pengelolaan kelas digital bervariasi dan menyenangkan dalam penyampaian sesuai kodrat zaman. Lagi-lagi sesuai dengan kodrat zamannya Bapak Ibu. Jadi tergantung kita bagaimana kita bisa menyusun pembelajaran yang mengadopsi teknologi agar pembelajaran di kelas itu menjadi menyenangkan sehingga peserta didik kita tidak bosan Bapak Ibu. Guru harus mempertimbangkan strategi yang akan digunakan dalam pembelajaran maupun teknologi agar pembelajaran murid lebih maksimal. Capaian ini akan berdampak pada apa Bapak Ibu? Yang pertama, aspek pengetahuan. Otomatis hasil belajar mereka bisa meningkat. Yang kedua, secara emosional mereka akan melihat perubahan dari pembelajaran yang lama dengan menggunakan pembelajaran yang menggunakan penerapan tipek di dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu sikap murid dapat kita lihat di situ Bapak Ibu. Nah, kalau yang pertama kegiatan belajar pertama kita tadi tentang kerangka tipek, kegiatan belajar kedua kita Bapak Ibu, kita akan lihat sama-sama Bapak Ibu, yaitu tentang mempersiapkan pembelajaran digital. Bapak Ibu, pembelajaran digital pada hakikatnya adalah pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif selama proses pembelajaran yang lebih dikenal dengan sebutan e-learning. Pemanfaatan media digital dapat digunakan
dalam proses pembelajaran Bapak Ibu, terlebih lagi dalam pembelajaran yang terdiferensiasi yang menuntut guru untuk memberikan fasilitas media pembelajaran yang beragam sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini kita lihat bahwa e-learning ini sangat membantu kita Bapak Ibu. Diferensiasi ini Bapak Ibu tidak berarti bahwa guru harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu setiap saat atau setiap waktu. Tidak. Guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar. Dalam penerapannya, pembelajaran diferensiasi ini Bapak Ibu memiliki 3 strategi. Apa saja Bapak Ibu? Yaitu yang pertama, diferensiasi konten, yakni muatan atau konten apa yang akan diajarkan guru kepada siswa. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu proses yang akan mengacu pada bagaimana siswa akan memahami apa yang mereka pelajari. Dan yang ketiga, diferensiasi produk Bapak Ibu, yakni hasil pekerjaan siswa setelah mempelajari materi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu ingat ya, konten, proses, dan produk. Jadi konten itu guru mau menyampaikan apa, proses bagaimana siswa memahami, dan diferensiasi produk setelah mempelajari pembelajaran yang disampaikan. Iya Bapak Ibu, ini Bapak Ibu, jadi ada beberapa fungsi utama dari Google Docs, yaitu yang pertama dapat membuat evaluasi, asesmen awal, tujuan, sasaran, dan aktivitas, juga unsur pendukung yang lainnya Bapak Ibu. Jadi dapat digunakan di Google Docs. Kemudian bagaimana melaksanakan dan mengelola pembelajaran digital. Bapak Ibu boleh lihat pemanfaatan pembelajaran digital yang tepat dapat meningkatkan produktivitas aktivitas pembelajaran jika guru menggunakan dasar-dasar pemanfaatan pembelajaran. Misalnya kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran digital, mau dengan moda daring, luring, ataupun moda campuran. Dan menguasai lingkungan belajarnya akan sangat berpengaruh dalam keberhasilan pencapaian tujuan. Otomatis ya Bapak Ibu ya, kita harus menguasai lingkungan belajar kita. Nah kalau kita tidak menguasai sama saja bohong ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau hanya pakai teknologi justru lagi tidak menguasai kelas, ya sama aja Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, kita lihat mengevaluasi pembelajaran digital. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini jenis-jenis evaluasi pembelajaran ada 4 Bapak Ibu, berdasarkan tujuan, berdasarkan lingkup kegiatan belajar, berdasarkan sasaran, berdasarkan objek dan subjek. Berdasarkan tujuan ada apa saja untuk evaluasi pembelajaran Bapak Ibu? Ada diagnostik, ada selektif, ada penempatan, ada formatif, dan ada sumatif. Nah, ini yang biasanya kita laksanakan. Jadi Bapak Ibu saat ini melalui modul 4, Bapak Ibu bisa tahu, oh ternyata evaluasi itu ada berdasarkan jenisnya, berdasarkan tujuan. Kemudian berdasarkan lingkup kegiatan belajar. Ada Bapak Ibu, yaitu program pembelajaran. Yang kedua, proses pembelajaran, dan yang ketiga hasil pembelajaran Bapak Ibu. Jadi itu merupakan bagian dari evaluasi pembelajaran, bukan hanya yang berdasarkan tujuan tadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian berdasarkan sasaran, ada apa saja Bapak Ibu? Ada konteks, ada input, ada proses, ada hasil atau produk, dan ada outcome atau lulusan. Dan yang berikut Bapak Ibu, berdasarkan objek dan subjek. Objek yaitu input, transformasi output, subjeknya yaitu internal maupun eksternal. Jadi ini Bapak Ibu sepertinya keraguan Bapak Ibu selama ini tentang proses evaluasi, Bapak Ibu bisa lihat. Ternyata di modul pembatiknya itu sudah dijelaskan. Lagi-lagi Bapak Ibu dijelaskan lebih terperinci. Dan dari situ Bapak Ibu pasti merasa bahwa tidak sia-sia mengikuti program ini Bapak Ibu.
Dan kegiatan belajar yang ketiga yaitu Bapak Ibu, nah kita akan melihat tentang video pembelajaran digital. Jadi Bapak Ibu ini adalah contoh-contoh video pembelajaran digital implementasi kurikulum Merdeka yang dimana sudah mengadopsi teknologi di dalam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu contoh-contohnya itu Bapak Ibu ada banyak. Di dalam modul itu sudah ada mulai dari awal tahap perencanaan, proses pembelajaran sampai kepada refleksi sudah dituangkan di modul itu. Nanti ketika Bapak Ibu mempelajari modul, silakan jangan Bapak Ibu skip Bapak Ibu karena mau cepat atau biasanya hanya baca soalnya dibaca, baru modulnya dicari jawabannya. Jangan Bapak Ibu nanti tidak ada ilmu yang diserap untuk dipraktekkan. Tetapi di sini Bapak Ibu sudah ada contoh-contoh videonya. Nanti Bapak Ibu bisa nonton, Bapak Ibu simak, dan Bapak Ibu akan melihat pembelajaran TIPEK ini seperti apa. Maka pada saatnya Bapak Ibu bisa mengadopsinya di dalam proses pembelajaran Bapak Ibu sehari-hari agar proses pembelajaran Bapak Ibu bisa berubah menjadi lebih baik dan menjadi menyenangkan serta berpusat pada peserta didik dan adanya Bapak Ibu kita tidak ketinggalan zaman dari peserta didik kita. Jangan-jangan peserta didik kita sudah bisa misalnya A sampai Z, Bapak Ibu gurunya baru A sampai G. Ya Bapak Ibu ya, jadi kita harus terus belajar. Semoga dengan adanya modul-modul di dalam pembatik dapat membantu Bapak Ibu untuk terus meningkatkan kompetensi, salah satunya dengan penerapan TIPEK di dalam pembelajaran. Ini Bapak Ibu sudah ada contoh-contoh Bapak Ibu, nantinya Bapak Ibu boleh langsung up di modul Bapak Ibu dan menonton, jangan di skip. Sekali lagi jangan di skip. Nah itu Bapak Ibu ya, 3 kegiatan belajar tentang penerapan TIPEK, optimalisasi TIK di dalam pembelajaran, kiranya dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan dapat diimplementasikan kepada peserta didik. Karena kalau Bapak Ibu belajar hanya untuk lulus level 2, maka sama saja membuang garam di dalam laut ya Bapak Ibu ya. Jadi belajar karena tujuan kita guru hanya 3. Mungkin Bapak Ibu tahu, yaitu Bapak Ibu, murid, dan murid. Terima kasih Bapak Ibu, sekian dari saya yang nantinya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan tutor yang hebat, luar biasa. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Jika ada pertanyaan nantinya akan di-up oleh moderator kita yang cantik. Saya kembalikan kepada Ibu Asi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Salam dan bahagia. Terima kasih. Terima kasih sekali Bu Maike. Waalaikumsalam. Ya, Bu Maike sangat semangat sekali membara malam hari ini. Tadi telah menyampaikan materi di modul 4, optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Semakin memperjelas Bapak Ibu semuanya ya, yang sudah membaca modulnya. Tadi sudah diperjelas oleh Bu Maike tentang kerangka TIPEK dalam pembelajaran digital, implementasi pembelajaran digital, observasi contoh pembelajaran digital. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Maike, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silahkan dapat menuliskannya di chat. Ya, Bapak Ibu silahkan dapat mengetikkannya sekali lagi di chat, kami nanti akan meresponnya. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih Bu Maike. Untuk berikutnya Bapak Ibu pasti sudah tidak sabar lagi. Kita lanjut ke materi modul kelima. Materi ini tentang penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital. Nah, kali ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Ibu Rini. Selamat malam, Bu Rini.
Selamat malam Ibu Asih. Oke, bagaimana kabarnya Bu Rini? Selalu sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu Asih. Teman-teman semuanya juga Oke. sehat ya. Bapak Ibu yang ada di channel YouTube yang sedang menyaksikan live kita pada malam hari ini. Semoga sehat selalu. Oke, amin. Pada Bu Rini, waktu dan ruang dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Asih. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah senang sekali malam hari ini bisa bertatap maya bersama Bapak Ibu semuanya melalui live YouTube Rumah Belajar Kemdikbud ya. Jadi kita saat ini sedang mengikuti sesi sinkronus di level 2 implementasi di kelas 44. Langsung saja izinkan saya untuk share screen ya untuk materi kita pada malam hari ini. Apakah tampilannya sudah terlihat? Sudah, Bu Rini. Ya, alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu peserta pembatik level 2 yang berbahagia khususnya di kelas 44 ya. Jadi di modul 4 tadi kita sudah belajar bersama Bu Meike. Di sini di modul 5 kita akan membahas tentang bagaimana penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital. Kita tahu ya Bapak Ibu bahwa saat ini teknologi itu selalu berkembang. Sementara kita sebagai guru, sebagai garda terdepan pendidikan ini tidak boleh ketinggalan zaman. Jangan sampai nih murid-murid kita itu yang sudah terbiasa menggunakan gadget mereka ini lebih canggih dari gurunya gitu ya. Justru kita bisa memanfaatkan potensi-potensi murid yang sudah memiliki keterampilan dalam memanfaatkan perangkat digital itu untuk kita belajar bersama. Jadi kita sama-sama belajar bersama murid, kita sebagai fasilitator bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan berbasis digital. Nah, Bapak Ibu, tujuan pembelajaran pada modul 5 ini adalah nantinya Bapak Ibu akan dapat mendeskripsikan pemanfaatan fitur-fitur di PMM. Tentunya Bapak Ibu semuanya sudah pernah membuka ya PMM Platform Merdeka Mengajar. Nah, terutama Bapak Ibu yang ada di atau sebagai ASN sudah diwajibkan untuk menggunakan pengelolaan kinerja di PMM. Yang kedua adalah mendeskripsikan pemanfaatan fitur rumah belajar. Yang ketiga, mendeskripsikan pemanfaatan fitur sumber belajar digital lainnya. Nah, pemanfaatan sumber belajar digital itu bisa kita gunakan untuk apa saja Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa menerapkan dalam model pembelajaran project based learning, bisa juga diterapkan pada pembelajaran berbasis game, bisa juga diterapkan dalam pembelajaran berbasis discovery inquiry learning, pembelajaran problem based learning, dan pembelajaran learning station. Nah, nanti semua ini akan kita bahas bersama-sama ya Bapak Ibu. Harapannya di sesi ini atau di level implementasi ini Bapak Ibu bisa menerapkan dan bisa menjadi bukti aksi nyata Bapak Ibu di level 2 ini. Yang pertama adalah kegiatan pembelajaran satu tentang pemanfaatan sumber belajar digital dalam pembelajaran. Apa sih pemanfaatannya ya? Bapak Ibu, pemanfaatan sumber belajar digital dalam pembelajaran ini bisa berupa video, aplikasi atau situs web yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Betapa menyenangkan ya Bapak Ibu, di mana saja bisa mencari sumber belajar. Kalau zaman dulu kita kalau mau mencari sumber belajar harus ke perpustakaan, membaca buku, meresum, mencatat, membawa pulpen dan alat tulis begitu ya. Sekarang di mana saja dengan perangkat Android Bapak Ibu tentunya Bapak Ibu bisa belajar di mana saja dengan sumber belajar yang bisa kita temukan di mana saja. Bahkan ketika kita sedang menunggu di halte bus, kita bisa sambil belajar. Kita sambil menunggu antrian, atau kita sedang menunggu pesawat di boarding room gitu. Kita bisa melakukan pembelajaran atau kita bisa belajar di mana saja.
Kemudian mengapa sumber belajar itu penting? Yang pertama Bapak Ibu, kita sebagai guru itu dapat memperkaya pembelajaran, meningkatkan motivasi murid. Bagaimana tidak meningkat motivasi murid? Kenapa? Belajarnya menyenangkan kok menggunakan perangkat Android mereka. Ya, kita sering melihat anak-anak itu kalau di dalam kelas itu ya, seringkali handphone mereka itu tidak pernah lepas dari genggaman, terutama ketika pada jam-jam di jeda pergantian jam pelajaran. Nah, ketika mereka belajar bisa menggunakan gadget mereka, pasti mereka akan senang Bapak Ibu dan termotivasi untuk belajar. Yang ketiga adalah memfasilitasi pembelajaran mandiri. Ya, murid-murid bisa belajar mandiri di mana saja, tidak harus ketika tatap muka dengan Bapak Ibu guru di kelas. Bahkan di rumah pun mereka bisa belajar mandiri dengan sumber belajar digital. Selanjutnya adalah menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif. Nah, dengan sumber belajar digital ini, Bapak Ibu, kita bisa membiasakan anak-anak untuk saling berkolaborasi. Misalnya mengerjakan suatu proyek digital dengan Canva misalnya, atau dengan Google Slide gitu ya. Anak-anak bisa membuat presentasi bersama, atau bisa juga membuat proposal bersama dengan Google Doc. Jadi mereka bisa belajar untuk berkolaborasi dan bekerja sama melalui sumber belajar digital ini. Kemudian contoh sumber belajar digital yang biasa kita gunakan atau bisa kita temukan. Yang pertama adalah platform teknologi yang sudah disediakan oleh BLPT, Balai Layanan Platform Teknologi Kemendikbudristek. Luar biasa, BLPT telah menyediakan layanan platform teknologi seperti PMM dan rumah belajar. Sumber belajar digital lainnya banyak Bapak Ibu. Bisa melihat dari web buku.kemdikbud.go.id, bisa juga melalui TikTok, live IG. Sekarang banyak sekali, Masya Allah. Di TikTok itu kita bisa banyak belajar pengalaman-pengalaman dari rekan-rekan guru semuanya yang dibagikan melalui TikTok, melalui Reels Instagram, melalui YouTube. Kita bisa belajar di mana saja, Bapak Ibu ya. Selanjutnya, pemanfaatan PMM dalam pembelajaran. Bapak Ibu tentu kenal ya dengan PMM. Siapa sih Bapak Ibu guru, khususnya ASN ya, yang belum pernah membuka PMM? Saya yakin semuanya sudah pernah membuka, sudah pernah memanfaatkan, meskipun mungkin baru sekedar di pengelolaan kinerja karena diwajibkan ya Bapak Ibu. Namun PMM ini ternyata sudah diluncurkan oleh Kemendikbudristek ini untuk membantu meningkatkan kompetensi guru dalam kualitas pembelajarannya. PMM menawarkan berbagai fitur yang dapat membantu guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Ayo Bapak Ibu, boleh ditulis di kolom chat, PMM-nya sudah digunakan buat apa saja. Oke. Iya, bagus sekali. Sudah banyak digunakan ya. Ada yang sudah membuka ke ide praktik. Ya, ide praktik ini adalah sumber inspirasi untuk strategi, metode, dan sumber belajar yang inovatif. Bagus sekali Bapak Ibu. Ada yang sudah membuka asesmen murid? Boleh kasih reaksinya? Ya, yaitu alat untuk mengukur tingkat pemahaman siswa dan memetakan kebutuhan belajar mereka. Ya, bagus. Kita bisa menggunakan asesmen ini, Bapak Ibu. Di situ telah tersedia berbagai asesmen dari berbagai mata pelajaran dan lintas jenjang. Ya, Bapak Ibu bisa memilih sesuai jenjang atau mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu di sekolah. Kemudian ada fitur CP-ATP, yaitu capaian pembelajaran. Bisa menjadikan panduan untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Bapak Ibu yang masih kesulitan menemukan ATP atau CP-nya bisa buka PMM sekarang ya. Gitu. Yang selanjutnya adalah perangkat ajar. Ini akan memberikan kemudahan kepada guru dalam menyusun modul pembelajaran yang terstruktur dan menarik. Bapak Ibu, di perangkat ajar ini semua modul-modul ajar yang tertampil di situ sudah melewati proses akurasi atau proses validasi yang terpercaya. Jadi yakin bahwa hasil yang Bapak Ibu cari di perangkat ajar ini adalah perangkat-perangkat ajar atau modul-modul ajar yang sudah tervalidasi.
Jadi Bapak Ibu bisa meng-ATM-nya, bisa mengambil intisari dari yang sudah ada, bisa dimodifikasi sesuai dengan kondisi dan fasilitas yang ada di sekolah Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada fitur bukti karya. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah wadah untuk kita mencari ladang pahala. Kenapa gitu ya? Karena di bukti karya ini Bapak Ibu bisa berbagi praktik baik. Bapak Ibu bisa menginspirasi rekan-rekan guru semuanya yang membuka atau bisa mengakses bukti karya dari Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu bisa mengunggah bukti karya berupa modul ajar, berupa artikel, berupa video, berupa bahan ajar ataupun media ajar yang lainnya. Bahan ajar yang lainnya bisa Bapak Ibu bagikan. Semakin banyak Bapak Ibu berbagi dan bermanfaat bagi orang lain, insya Allah pahala akan selalu mengalir ya Bapak Ibu ya. Gitu. Kemudian ada video pembelajaran dalam fitur PMM ya. Di situ berisi materi pembelajaran dalam format video yang interaktif dan menarik. Bapak Ibu sekarang tidak perlu kesulitan dalam mencari sumber belajar ya. Tinggal cari aja materinya apa, jenjangnya apa gitu ya. Topiknya apa gitu. Kita tinggal cari di PMM, semua ada. All in one di PMM gitu ya Bapak Ibu. Nah, contoh penerapannya. Nih, penerapan pemanfaatan PMM. Di sini dicontohkan ada Ibu Yani. Ada yang namanya Ibu Yani di sini. Oke. Seorang guru bahasa Inggris berhasil meningkatkan motivasi dan hasil belajar muridnya dengan memanfaatkan fitur-fitur PMM. Yang pertama, Bu Yani ini mengidentifikasi masalah melalui survei. Beliau menemukan bahwa ada siswa yang kurang termotivasi karena kesulitan memahami materi. Kemudian setelah ditemukan ini ada masalahnya ya, Bu Yani mencari solusi. Dengan menggunakan fitur ide praktik, Bu Yani ini mencari inspirasi tentang strategi pembelajaran yang lebih menarik. Bagaimana sih ya supaya strategi pembelajaran yang baik ini bisa memotivasi anak didik yang kesulitan memahami materi gitu ya. Pikir Bu Yani seperti itu. Kemudian Bu Yani mencoba untuk melakukan asesmen. Menggunakan fitur asesmen murid, beliau mengukur tingkat pemahaman siswa dan merancang pembelajaran yang sesuai. Nah, diterapkan nih sama Bu Yani ya. Kemudian Bu Yani merancang pembelajaran, memanfaatkan fitur CPATP dan perangkat ajar untuk membuat modul pembelajaran yang terstruktur dan menarik. Tentunya Bu Yani juga menyesuaikan dengan tadi permasalahan muridnya tadi yang kurang termotivasi. Jadi Bu Yani meng-ATM gitu ceritanya ya. Kemudian Bu Yani melaksanakan dari apa yang sudah direncanakan pada modul ajar tadi, menggunakan fitur bukti karya dan video pembelajaran, Bu Yani mendorong siswa belajar secara aktif dan kolaboratif. Dan akhirnya Bu Yani melakukan evaluasi pembelajaran menggunakan fitur asesmen murid untuk mengukur kemajuan belajar siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Harapannya apa? Dengan rangkaian kegiatan tersebut, anak-anak yang tadi kurang termotivasi bisa meningkat motivasinya sedikit demi sedikit. Karena tadi Bu Yani melakukan asesmen, mengukur kemajuan belajar, dan memberikan umpan balik terhadap siswa. Yang kedua adalah pemanfaatan rumah belajar dalam pembelajaran. Nah, di sini portal rumah belajar ini merupakan platform pembelajaran online yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, menyediakan beragam sumber belajar digital yang berkualitas untuk siswa, guru, dan masyarakat umum. Jadi, rumah belajar ini bisa diakses oleh masyarakat umum termasuk orang tua murid. Fitur unggulan dari portal rumah belajar ini dapat diakses antara lain adalah sumber belajar yang menyediakan berbagai konten menarik, mudah diakses seperti adanya game edukasi. Nah, ini tentu sangat menarik ya. Siapa sih yang nggak seneng game gitu ya? Anak-anak pasti semuanya seneng game. Laboratorium Maya di sini untuk membantu sekolah-sekolah yang di sekolahnya belum ada fasilitas laboratorium lengkap. Nah, di rumah belajar ini ada laboratorium Maya yang bisa dimanfaatkan Bapak Ibu. Ada video pembelajaran, ada audio pembelajaran untuk anak-anak yang memiliki kecenderungan gaya belajar auditori. Nah, ini ada audio pembelajaran yang di situ. Kemudian ada juga animasi dan artikel. Nah,
di sini Bapak Ibu, Kemendikbudristek masih terus melakukan pengembangan fitur-fitur lain yang sekiranya nanti akan bisa bermanfaat atau bisa diaplikasikan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Jadi rumah belajar akan terus dikembangkan dan terus dikembangkan. Contoh penerapannya. Nah, di sini ada Pak Haris nih ya. Pak Haris ini guru di kelas 4 di lingkungan perkotaan. Beliau ini menghadapi tantangan mengajar materi bagian tumbuh-tumbuhan dengan keterbatasan lingkungan. Kan di perkotaan mungkin Pak Haris jarang sekali menemukan pohon tertentu yang ingin beliau sampaikan kepada siswa. Nah, menemukan solusi kreatif melalui portal rumah belajar ini. Nah, bagaimana portal rumah belajar ini mendukung Pak Haris? Nah, Pak Haris ini mencari yang pertama adalah melalui sumber belajar digital dari dokumen, artikel, infografis atau gambar anatomi, video pembelajaran interaktif di lab maya dan game edukasi. Pak Haris juga melakukan pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan video animasi untuk menjelaskan materi, eksperimen virtual di lab maya, dan game edukasi sebagai evaluasi. Hasilnya apa Bapak Ibu? Ternyata siswanya Pak Haris itu lebih antusias dan tertarik pada materi pelajaran. Pemahaman siswa terhadap materi meningkat melalui visualisasi dan praktik langsung. Selanjutnya, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan efektif dengan pendekatan yang interaktif dan variatif. Nah, itu Bapak Ibu penerapan dalam sumber belajar di rumah belajar. Nah, kemudian ada pemanfaatan sumber belajar lainnya. Bapak Ibu bisa membuka perpustakaan digital www.buku.kemdikbud.go.id. Di situ banyak koleksi buku-buku pendidikan yang lengkap. Nah, manfaat dari platform ini yaitu kemudahan akses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Nah, Bapak Ibu di sini juga bisa mengurangi ketergantungan pada buku cetak. Pembelajaran lebih interaktif dan dengan fitur-fitur yang multimedia. Jadi fiturnya ada banyak medianya di situ. Ada teks, ada gambarnya, ada videonya, begitu ya. Jadi di situ multimedia. Nah, Bapak Ibu, dengan mengurangi ketergantungan pada buku cetak ini otomatis kita mendukung adanya program cinta lingkungan, mengurangi penggunaan kertas ya kan, kita mulai paperless ya Bapak Ibu dengan pembelajaran digital ini. Kemudian yang kedua adalah sumber belajar dari tren media sosial sebagai sumber belajar. Saat ini Bapak Ibu, TikTok Live dan Instagram Live itu sudah sering digunakan oleh pendidik dan ahli pendidikan dalam berbagi ilmu pengetahuan dan keterampilan Bapak Ibu ya. Fitur live chat juga memungkinkan diskusi interaktif dan partisipatif. Seperti yang saat ini Bapak Ibu lakukan ya, Bapak Ibu diskusinya melalui Google Chat ya. Di situ melalui aplikasi ini Bapak Ibu bisa saling berkolaborasi meskipun Bapak Ibu tinggal di daerah yang berjauhan. Dari Sabang sampai Merauke tergabung dalam satu grup chat di level 2 ini. Luar biasa ya. Seharusnya ini bisa menjadi ajang untuk silaturahmi gitu ya. Kemudian ada manfaat dari live streaming. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang ini, live streaming di YouTube ini juga bisa digunakan sebagai sarana diskusi dan tanya jawab yang menarik, alternatif kelas tatap muka pada kondisi tertentu. Dan seperti yang pengalaman kita beberapa tahun yang lalu ketika saat pandemi, wah ini kegiatan-kegiatan semacam ini sangat membantu guru dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, contoh penerapannya. Nah, di sini ada Ibu Nada. Ibu Nada mempersiapkan pembelajaran dengan menggunakan buku digital dari website buku.kemdikbud.go.id sebagai sumber belajar tambahan. Nah, beliau juga memilih materi tentang musik tradisional daerah untuk kelas 4 SD. Fokus pembelajarannya adalah pada alat musik angklung, gamelan, dan sasandung. Bayangkan ya Bu ya, jika sekolahnya itu tidak semua sekolah ini memiliki gamelan ya. Kenapa? Karena gamelan itu membutuhkan instrumen yang banyak dan harganya cukup mahal gitu ya. Cukup mahal harga gamelan. Jadi
kita tidak perlu harus anak-anak diberi kesempatan untuk langsung memainkan gamelan, tapi dengan sumber belajar digital ini anak-anak juga bisa mengenal gamelan meskipun tidak melihat secara langsung atau menggunakan secara langsung. Nah, pada pelaksanaan pembelajaran hari pertama ini Bu Nada menampilkan gambar alat musik dari buku digital melalui proyektor. Beliau menjelaskan jenis-jenis alat musik tradisional dari berbagai daerah. Contoh musik dari buku digital ini diputar untuk memperkaya pengalaman belajar. Nah, hari keduanya nih Bapak Ibu, Bu Nada mengadakan live streaming via Instagram dengan musisi tradisional dari Jawa Tengah. Nah, diundang ini ya, ada musisi, ini ada kolaborasi dengan seniman lokal. Nah, musisi itu memperkenalkan angklung dan memainkan lagu tradisional. Nah, sesi tanya jawabnya diadakan untuk meningkatkan partisipasi murid. Senang dong anak-anak ya, langsung tanya kepada pakarnya begitu. Nah, ini bisa dicontoh juga Bapak Ibu, cara belajar dari Bu Nada ini. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke kegiatan belajar yang kedua. Nah, dari apa sumber belajar yang tadi telah kita bahas, bagaimana kita terapkan pada model pembelajaran berbasis sumber belajar digital. Model-model pembelajaran yang kita kenal atau bisa kita aplikasikan di kelas masing-masing gitu ya. Yang pertama adalah tujuan dari pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Salah satu cara untuk mengakomodir hal tersebut adalah dengan menerapkan model-model pembelajaran yang memanfaatkan sumber belajar digital. Ya, kita harus mengajar anak sesuai zamannya gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau zaman kita dulu sekolah, saya kali ya, zaman saya sekolah dulu belum ada sumber belajar digital, belajar ya baca buku, nyatet gitu ya. Jadi tidak ada sumber belajar digital. Saya mengenal handphone itu saya sudah kuliah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, model-model pembelajaran yang akan kita bahas kali ini ya, di luar sana masih banyak model-model pembelajaran yang lain, tapi kita batasi, kali ini kita akan membahas 4 model pembelajaran ini. Yang pertama adalah game-based learning, ada problem-based learning, ada discovery inquiry learning, ada station learning. Ya, sekarang coba Bapak Ibu amati. Di sini ada ilustrasi. Pak Kavi ini akan mengajar materi tentang energi alternatif penghasil listrik di kelasnya. Beliau merasa pembelajaran yang dilakukan pada materi tahun sebelumnya kurang menarik bagi murid. Jadi yang dilakukan Pak Kavi ini apa? Pak Kavi merefleksikan pembelajaran pada tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu materi ini kok kurang menarik ya bagi murid ya gitu. Nah, kemudian Pak Kavi memanfaatkan fitur ide praktik, video inspirasi, dan bukti karya pada PMM untuk mencari inspirasi pembelajaran yang akan dilakukan. Beliau memutuskan untuk melakukan beberapa hal dalam pembelajarannya sebagai berikut. Nah, ini langkah-langkahnya yang dilakukan oleh Pak Kavi ya. Yang pertama, Pak Kavi itu mengawali pembelajaran dengan menampilkan alat bantu visual, video, yang didapat dari media sosial atau fitur yang ada dalam portal rumah belajar sebagai stimulus murid. Yang kedua, melakukan tanya jawab untuk mengetahui respon murid terhadap materi stimulus yang diberikan dan mengidentifikasi sesuai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, Pak Kavi ini memberikan kebebasan kepada murid untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber sebagai bahan referensi. Selanjutnya yang keempat adalah mengolah data yang ditemukan dan menyampaikan hasil pekerjaannya. Terakhir adalah membuat kesimpulan bersama. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu dari langkah-langkah yang tadi sudah dilakukan oleh Pak Kavi, model pembelajaran apa yang digunakan? Coba tuliskan di chat ya Bapak Ibu ya. Apakah Pak Kavi ini menggunakan model pembelajaran problem-based learning? Apakah Pak Kavi ini menggunakan model pembelajaran discovery inquiry learning? Ataukah Pak Kavi ini menggunakan model pembelajaran project based learning atau game based learning? Ya, coba Bapak Ibu silakan berikan komentar di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Nah, bagus. Ya, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu,
Bapak Ibu sudah menebak ini ya, model pembelajaran yang digunakan Pak Kavi apa saja. Oke, bagus. Ada yang menjawab discovery, oke, ada yang menjawab problem based learning. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tadi Pak Kavi memanfaatkan sumber belajar digital itu pada tahap apa ya? Nah, bisa dituliskan di kolom chat Bapak Ibu, di tahap apa ya? Di tahap yang pertama gitu tahap yang kedua, apa tahap yang ketiga ya Bapak Ibu. Oke, jadi tadi Pak Kavi itu menggunakan apa? Fitur-fitur di PMM untuk ide praktik, video inspirasi dan bukti karya di PMM ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya nih Bapak Ibu, kita akan bahas tentang project based learning. Project based learning ini merupakan model pembelajaran inovatif yang menerapkan berbagai strategi yang mengarah pada peningkatan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, ini keterampilan abad 21 banget ini ya. Yang menitik beratkan pada aktivitas murid untuk menghasilkan produk hasil dari proyek yang dilakukan. Di sini telah dicetak tebal Bapak Ibu bahwa di sini dalam proyek ini kita akan meningkatkan keterampilan murid dalam 4 hal ini. Berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Cirinya adalah ada aktivitas murid Bapak Ibu ya. Jadi pembelajaran PJBL ini apa? Iya, berpusat pada murid. Betul sekali Bapak Ibu. Nah, dan ada ciri khasnya lagi, yaitu menghasilkan produk dari hasil proyek atau aktivitas siswa. Lalu bagaimana sintak PJBL ini? Yang pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar. Nah, di sini guru atau kita sebagai pendidik bisa memfasilitasi murid dengan memberikan pertanyaan pemantik yang mengarahkan murid untuk membuat proyek. Selanjutnya, menyusun perencanaan proyek. Nah, di sini sebagai fasilitator, guru bisa mengajak murid untuk merancang langkah-langkah kegiatan untuk menyelesaikan proyek beserta pengelolaannya. Yang ketiga adalah menyusun jadwal. Nah, di sini peran guru adalah memberikan pendampingan pada murid untuk melakukan penjadwalan. Selanjutnya yang keempat adalah memantau siswa dalam kemajuan proyeknya. Nah, di sini guru memberikan monitoring kepada siswa yang melakukan proyek. Yang kelima adalah penilaian hasil. Guru memfasilitasi murid untuk menyusun laporan kemudian mempresentasikan. Nah, di sini keterampilan public speaking-nya anak-anak mulai terasa ya Bapak Ibu ya. Mereka belajar untuk presentasi di situ ya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi pengalaman. Nah, di sini guru dan murid pada akhir proses pembelajaran melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil tugas. Nah, ini sintak dari PJBL Bapak Ibu. Mau dipilih boleh nanti kita gunakan untuk pembelajaran di kelas Bapak Ibu ya. Nah, sumber belajar digital dalam project based learning ini bisa digunakan pada saat penentuan pertanyaan mendasar. Nah, ini bisa dibuatkan contoh kasus, gambar, video tentang permasalahan kehidupan. Kemudian bisa memberikan contoh-contoh permasalahan itu dari media sosial. Nah, sumber belajar digital ini juga bisa digunakan pada saat penilaian hasil, yaitu memanfaatkan media sosial untuk sarana presentasi dan publikasi karya murid. Sekarang anak-anak itu sudah sangat pandai ya membuat postingan-postingan di media sosial ya. Kita tinggal mengarahkan, anak postingannya kita atur untuk pada minggu ini anak-anak posting untuk hasil karya tugas-tugas minggu ini ya, seperti itu. Jadi anak-anak akan termotivasi untuk selalu membuat konten kreatif di Instagram atau di media sosial mereka. Begitu. Tapi juga kita bisa menentukan pertanyaan mendasar juga bisa digunakan dengan melihat fenomena atau isu-isu yang sedang hit di sekitar kita atau mungkin isu-isu lingkungan di sekitar kita. Misalnya isu tentang pengelolaan sampah, isu tentang polusi, atau isu tentang apa yang sedang terjadi di saat ini, begitu ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua ada
game based learning. Ini adalah pembelajaran yang mungkin akan menjadi pembelajaran yang sangat disukai atau diminati oleh anak-anak ya. Game based learning atau pembelajaran berbasis permainan merupakan model pembelajaran yang menggunakan aplikasi permainan atau game yang telah dirancang khusus untuk membantu proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, biasanya nih ya, anak-anak kalau diajak di kelas main game gitu kan seneng, tapi gamenya di sini sambil belajar. Gamenya kita masukin materi-materi esensial pembelajaran. Itu jadi anak-anak secara tidak langsung, mereka tidak sadar sambil ngegame mereka belajar. Dan ternyata kita tidak menyangka bahwa dengan game based learning itu justru malah mereka bisa menyerap materi dengan baik loh Bapak Ibu ya. Untuk anak-anak tertentu khususnya yang memiliki gaya belajar kinestetik ini, dengan game based learning ini mereka bisa menerima pelajaran dengan baik. Nah, kemudian bagaimana sintaknya? Bagaimana alur pembelajaran game based learning ini? Yang pertama adalah guru memilih permainan sesuai topik. Ya, Bapak Ibu tentu tahu materi apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru dalam pembelajaran ini. Nah, Bapak Ibu guru menentukan permainan yang akan dilakukan. Kemudian Bapak Ibu melakukan penjelasan konsep, menjelaskan tentang bagaimana permainannya, tata aturan permainannya, tujuannya seperti apa, dan tantangan yang harus diselesaikan oleh anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibu menentukan aturan. Jadi anak-anak juga harus memahami dan menyepakati aturan yang telah disampaikan oleh guru, serta disediakan ruang untuk berkreasi dan mengekspresikan diri, Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat adalah proses bermain gamenya. Anak-anak bermain game sesuai dengan apa tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya, menggunakan platform yang sudah ditentukan, dan termasuk batasan waktu serta jadwal bermainnya. Nah, yang kelima adalah merangkum pengetahuan. Setelah mereka ngegame, anak-anak kita ajak untuk berbagi pengalaman, merangkum tadi ngapain aja sih gitu ya. Tadi main ini apa yang dibaca, apa yang dilihat, apa yang dialami, apa yang ditemukan, seperti itu ya. Jadi anak-anak bisa merefleksikan dari apa yang dilakukan selama bermain games tadi. Nah, kemudian yang keenam ini, anak-anak merefleksikan dari hasil rangkuman dan menghubungkan dengan topik materi yang akan dipelajari pada kesempatan ini. Bapak Ibu, dengan game ini kita juga bisa mengajak anak untuk belajar refleksi, belajar untuk meninjau ulang apa yang tadi dilakukan. Jadi anak-anak melakukan aktivitas itu nggak langsung hilang gitu loh. Anak-anak mengingat kembali, oh tadi saya dari awal begini, saya ada kedua terus langsung begini, saya menemukan apa, itu terbiasa untuk mengungkapkan kembali gitu. Nah, sumber belajar dari game based learning ini, yaitu pemanfaatan sumber belajar pada model ini dilakukan pada tahap memilih jenis permainan sesuai topik dan pada saat bermain game. Nah, kita bisa menggunakan sumber-sumber belajar digital yang sudah ada di sekitar kita ya, Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ini ada Discovery Inquiry Learning. Nah, Discovery Inquiry Learning ini merupakan proses belajar yang berpusat pada murid, di mana murid-murid kita ini harus mengerahkan seluruh pengetahuan dan keterampilannya untuk menemukan solusi dalam masalah melalui proses penelitian, atau kita mengajak anak-anak untuk riset-riset kecil gitu ya. Nah, sintaksnya ada 6 juga. Yang pertama adalah pemberian rangsangan. Guru ini memulai kegiatan dengan aktivitas belajar yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Yang kedua adalah problem statement atau identifikasi masalah. Dari apa yang sudah distimulus oleh Bapak Ibu guru ini, anak-anak dicoba untuk menemukan permasalahan apa yang mereka temukan dari hal yang sudah disampaikan, atau mungkin tadi Ibu guru memberikan video gitu ya, memberikan video tentang suatu peristiwa. Nah, identifikasi masalah yang terjadi gitu ya. Kemudian mereka akan merumuskan. Kemudian ada data collection atau pengumpulan data. Jadi di sini anak-anak diberi kesempatan untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak-banyaknya. Kemudian ada data processing atau pengolahan data, yaitu dengan melakukan pembimbingan pada saat murid melakukan pengolahan dan menafsirkan data. Selanjutnya adalah verification atau pembuktian.
Nah, di sini murid akan melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif, konsep, teori, atau aturan pemahaman melalui contoh yang dijumpai dalam kehidupan nyata. Jadi kontekstual banget ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Jadi murid bisa menarik kesimpulan dari apa yang sudah dilakukan pada kesempatan tadi, pada sintak tadi, mulai dari identifikasi masalah, mengumpulkan data, mengolah data, pembuktian, anak-anak bisa menyimpulkan dari apa yang sudah ditemukan. Nah, sumber belajar digital dari Discovery Inquiry Learning ini adalah pada saat simulasi dan pengumpulan data sebagai bahan stimulus dan informasi yang dikumpulkan secara kolaboratif melalui sumber belajar digital. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya, ketika sedang simulasi Bapak Ibu. Dan yang ke sebelah sini adalah pada saat pengumpulan data. Anak-anak secara kolaboratif melalui sumber belajar digital ini mengumpulkan data berkelompok gitu ya. Selanjutnya adalah problem-based learning, yaitu pembelajaran yang menggunakan masalah kontekstual yang dihadapi oleh murid untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta mendapatkan konsep atau inti materi yang dari mata pelajaran yang dilaksanakan pada saat itu. Nah, ini adalah sintaknya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah orientasi siswa kepada masalah. Nah, di sini guru memberikan menjelaskan secara detail tentang apa-apa yang diperlukan, pengajuan masalahnya, dan memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah. Yang kedua adalah mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nah, di sini guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah. Yang ketiga, guru membimbing dalam penyelidikan individual maupun kelompok. Nah, di sini semacam ada apa ya, penyelidikan atau penelitian kecil gitu ya, mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai berdasarkan eksperimen. Yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini guru berperan untuk membantu siswa dalam merencanakan, menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan mungkin, video atau model yang membantu mereka untuk berbagi tugas dalam kelompoknya. Yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi proses pemecahan masalahnya anak-anak itu sudah tepat atau belum, atau mungkin ada hal yang perlu diperbaiki seperti itu. Dalam tahap ini, guru bisa memberikan evaluasi dalam proses pemecahan masalah. Nah, sumber belajar digital dalam problem-based learning ini adalah pada saat orientasi masalah, pada saat membimbing penyelidikan, dan pada saat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang terakhir ini Bapak Ibu adalah learning station. Jadi namanya aja station dari kata stasiun ya, merupakan model pembelajaran di mana sekelompok kecil murid ini bergerak melalui banyak pusat pembelajar yang disebut stasiun ya, yang memungkinkan guru untuk membedakan pengajaran dengan memasukkan kebutuhan siswa, minat, dan gaya belajar. Saya pernah melakukan ini Bapak Ibu, jadi saya kan mengajar seni ya, saya membuat art station. Jadi di sini ada station tari, ada station musik, ada station teater, dan ada station lukis. Jadi anak-anak nanti secara bergiliran itu akan mengunjungi sumber-sumber belajar itu. Yang tari saya sediakan materi-materi tentang tari gitu ya, tentang video tari, tentang sejarah tari. Waktu itu yang saya masukkan adalah tari Beksan Sri Kandi Surodewati gitu. Kemudian yang musik menelaah tentang iringannya, kemudian anak-anak mendengarkan, menyimpulkan makna dari musiknya atau dari lagunya. Yang seni rupa melihat dari unsur seni rupanya, bisa dari kostumnya, bisa dari properti yang digunakan, dan dari teaternya juga saya sediakan materi tentang drama tari. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak bisa belajar di berbagai materi dalam satu kesempatan. Mereka nanti bergiliran, selanjutnya mereka membuat kesimpulan dari apa yang mereka dapatkan di masing-masing stasiun ini. Nah, ini Bapak Ibu sintaknya. Yang pertama adalah guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Membentuk kelompok di mana jumlah kelompok biasanya sama dengan jumlah stasiun.
Yang kedua adalah memilih jenis stasiun pembelajaran dan mengarahkan pergerakan siswa ke stasiun. Jadi mereka diarahkan untuk menuju ke stasiun dan dipastikan setiap murid dapat mempunyai kesempatan terbaik untuk mengerjakan tugas mereka. Yang ketiga adalah ringkasan kegiatan. Ibu guru mengajak refleksi murid serta menyimpulkan pengetahuan yang didapatkan pada saat mengunjungi stasiun-stasiun itu. Selanjutnya yang keempat adalah proses penilaian dengan menggunakan lembar observasi guru terhadap siswa selama periode pengunjungan stasiun itu dan atau lembar kerja atau LKPD itu juga bisa digunakan sebagai hasil penilaian. Nah, pada learning station ini sumber belajar yang bisa digunakan adalah pada saat memilih jenis stasiun pembelajaran dan pergerakan siswa. Nah, di sini Ibu guru dapat menyediakan berbagai aktivitas dengan sumber belajar digital yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Nah, Bapak Ibu, penerapan model pembelajaran dengan memanfaatkan sumber belajar digital yang tepat dapat menciptakan inovasi pembelajaran serta menghadirkan pembelajaran yang lebih interaktif, kreatif, berkualitas, dan mampu mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Nah, Bapak Ibu, sudah siap mengimplementasikan? Iya, siap dong. Siap nggak siap? Kita harus mengimplementasikan dari hasil pembelajaran di level 2 ini. Nah, Bapak Ibu, terima kasih itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai model pembelajaran dan pemanfaatan sumber belajar digital. Bersama tim penyusun modul 5, saya mungkin dalam menyampaikan banyak kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu di kolom chat, dan boleh kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom chat, nanti akan kita follow up bersama teman-teman tutor di kelas 44. Demikian waktu saya kembalikan kepada Ibu Asi sebagai moderator. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini Sri Lestari yang telah memaparkan modul 5. Modul 5 yaitu tentang penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital. Bu Rini tadi sudah memaparkan dengan sangat rinci tentang pemanfaatan sumber belajar digital dalam pembelajaran serta penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital. Terima kasih banyak Bu Rini dan Bapak Ibu. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Rini, jika ada pertanyaan silakan Bapak Ibu ketikkan di chat ya. Bapak Ibu silakan ketikkan di chat, nanti kami akan meresponnya. Oke, baik Bapak Ibu, tinggal satu modul lagi yang akan dipaparkan oleh Duta Teknologi tahun 2019. Beliau adalah Pak Ferry. Halo, selamat malam Pak Ferry. Selamat malam Ibu Asi, selamat malam Bapak Ibu tutor. Selamat malam. Ya, Pak Ferry akan menyampaikan materi di modul 6, yaitu tentang pengelolaan klaster integrasi TIK dalam pembelajaran. Sudah siap Pak Ferry? Iya, sudah siap. Oke, semangat ya Pak Ferry. Silahkan Pak Ferry. Iya, semangat ya. Baik, terima kasih Bu Asi. Wah, ini semakin malam semakin rame. Jadi, selamat malam dulu buat Bapak Ibu sekalian. Senang sekali malam hari ini bisa membersamai Bapak Ibu dengan para tutor yang hebat nih. Izin saya pantun juga nih, karena tadi kan Bu Asi pantun. Nah, kayaknya yang laki juga jangan mau kalah ya. Tapi pantun saya sambil nyontek, sorry, nggak hafal. Taman budaya dikelilingi kayu jati. Mana cakepnya? Ya gitu dong. Di dalamnya banyak jenis hewan. Cakep. Sebelum saya mulai presentasi ini, Cakep. izinkan saya menyapa Bapak Ibu sekalian. Asik. Ya, baik Bapak Ibu, udah malam ya, mudah-mudahan tetap semangat. Izinkan saya untuk share screen di modul yang terakhir ya, modul yang ke-6 ini Bapak Ibu. Mohon izin Bu Asi, apakah modulnya sudah terlihat? Sudah. Oke, baik. Saya langsung saja ya Bapak Ibu.
Di modul 6 ini merupakan lanjutan dari modul 4 dan modul 5 yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Meike dan Ibu Rini. Dan kalau tadi banyak membahas mengenal model pembelajarannya, nah di modul ini, di modul 6, nanti Bapak Ibu akan belajar sama-sama tentang bagaimana pengelolaan kelas terintegrasi TIK dalam pembelajaran. Jadi udah pada pengelolaan kelasnya. Nah, Bapak Ibu, senang sekali saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta pembatik level 2 tahun 2024 ini ya. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu sebagai peserta akan mempelajari modul 6 dengan judul Pengelolaan Kelas Terintegrasi TIK dalam Pembelajaran. Berdasarkan perkembangan teknologi, telah banyak mengubah pembelajaran dengan menggabungkan model pembelajaran daring dan tatap muka, menciptakan pengalaman holistik. Pendidik harus memahami teknologi dan menyusun strategi yang mengintegrasikan kedua model ini. Jadi Bapak Ibu, pada waktu kita mengalami pandemi COVID, bukan hanya hal-hal negatif ya yang kita dapatkan, tapi juga ternyata ada hal positif di mana kita dengan cepat mengalami perkembangan teknologi digital dalam pembelajaran. Kita diajarkan bagaimana melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring waktu itu ya. Jadi tetap kita syukuri. Kemudian meski pembelajaran daring ini bermanfaat, tetap muka tetap penting untuk hubungan personal dan diskusi yang mendalam. Jadi ada pembelajaran secara daring, tapi tetap muka juga itu penting karena akan membawa kita atau tetap membuat hubungan kita dengan peserta didik kita akan jadi lebih lebih menyenangkan gitu. Oleh karena itu, keseimbangan antara keduanya diperlukan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti aplikasi presentasi, video conference, dan learning management system atau LMS adalah kunci dalam pembelajaran campuran ini. Peserta pembatik yang hebat, demikian untuk pengantarnya ya untuk masuk ke modul ini, dan kita langsung masuk aja ke materi yang pertama, di mana kita akan mempelajari sama-sama tentang lingkungan belajar dalam pembelajaran. Nah, ini adalah tujuan belajar dan indikator capaian kompetensi pada modul 6 ini khusus untuk kegiatan belajar 1, di mana diharapkan Bapak Ibu sebagai peserta pembatik level 2 ini dengan mempelajari modul pada aktivitas belajar pada materi 1 ini, diharapkan Bapak Ibu itu nanti mampu memahami lingkungan belajar, kemudian memahami LMS atau Learning Management System untuk pembelajaran dengan indikatornya yang terdiri dari nanti Bapak Ibu akan menjelaskan pengertian dari lingkungan belajar, selanjutnya menjelaskan lingkungan belajar secara luring dan daring, menjelaskan pengertian blended learning, pengertian hybrid learning, kemudian juga bisa menjelaskan pengertian learning management system atau LMS, dan bagaimana menerapkan contoh LMS dalam pembelajaran. Nah, ini kita mulai langsung dengan bagaimana mengenai lingkungan belajar. Lingkungan belajar di sini berperan penting dalam proses pendidikan, di mana dengan menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan kondusif akan membantu peserta didik dalam belajar, mengubah perilaku, mencapai prestasi yang baik, serta meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi ini tidak perlu saya jelaskan panjang lebar ya, jelas bahwa memang lingkungan belajar ini akan sangat berpengaruh dalam proses belajar peserta didik kita. Di mana di sini ada beberapa pengertian atau definisi dari beberapa ahli yang mendefinisikan bahwa lingkungan pendidikan itu pada hakikatnya merupakan sesuatu yang ada di luar individu. Itu menurut Dwi Siswoyo. Kemudian lingkungan belajar peserta didik yang berpengaruh terhadap prestasi belajar terdiri atas lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Itu berdasarkan pendapat dari Slameto, kemudian dari Profesor Umar Hamalik. Beliau mengatakan bahwa lingkungan belajar itu adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna
atau berpengaruh tertentu pada individu. Oke, kita lihat di sini Bapak Ibu bahwa sebenarnya lingkungan belajar itu ini ada terdiri juga dari lingkungan belajar secara luring. Nah, lingkungan belajar secara luring ini tidak memerlukan jaringan internet dan bertemu langsung atau melaksanakan pertemuan secara langsung melalui interaksi tatap muka. Ada kelebihan maupun ada kekurangannya dari lingkungan belajar luring ini. Jika kita lihat dari kelebihannya, ini lingkungan belajar luring itu kita bisa mengontrol kelas secara langsung, ya jelas ya. Kemudian kita juga bisa memberikan umpan balik secara langsung. Kemudian keterlibatan dalam konteks sosial yang kaya, karena kita langsung ketemu, kemudian terbuka akan praktik langsung. Namun ada juga kekurangan dari lingkungan belajar luring ini, yaitu biasanya kalau kegiatan luring itu biayanya tinggi untuk menggunakan fasilitas ya. Selanjutnya ada keterbatasan akses sumber belajar, karena biasanya kalau pertemuan langsung kita ya paling gunakan buku aja gitu kan. Dan ke sumber-sumber belajar itu memang terbatas gitu. Kemudian keterbatasan dalam fleksibilitas waktu dan tempat. Dan lingkungan belajar luring ini juga kekurangannya itu adalah interaksinya itu terbatas dalam lingkup kelas yang ada aja gitu ya. Selanjutnya ada juga lingkungan belajar secara daring. Kalau secara luring tadi itu dilaksanakan pertemuan langsung dengan siswa dalam secara tatap muka. Nah, kalau secara daring ini diartikan bahwa dalam pembelajaran daring ini merupakan lingkungan yang mendukung kegiatan belajar tanpa melakukan tatap muka dengan memanfaatkan konektivitas atau jaringan internet dan platform teknologi yang mendukung. Kelebihannya sendiri dari kegiatan belajar daring ini ada alternatif tanpa membutuhkan kehadiran fisik ya, karena ini kan pertemuannya secara daring, kemudian mendorong kemandirian dan interaksi jarak jauh. Selanjutnya sumber belajarnya itu berlimpah dan EIK yang intensif. Banyak, karena kan nanti di pembelajaran daring ini secara otomatis nanti akan memanfaatkan jaringan internet atau platform teknologi sebagai sumber belajar. Kemudian ada penilaian dan evaluasi itu dapat lebih efisien dilaksanakan secara digital. Ini kita udah berasa ya, udah rasakan gimana waktu kita memanfaatkan teknologi dalam lingkungan belajar daring waktu pandemi COVID waktu lalu. Tapi ada juga kekurangannya Bapak Ibu, yaitu pertama, terhambat apabila ada kendala internet dan perangkat. Ini sering terjadi waktu kegiatan pembelajaran daring. Kemudian kurang bimbingan langsung dari guru untuk mengarahkan, karena kan hanya ditunjukkan lewat tampilan layar gitu. Jadi untuk membimbing secara langsung itu kurang dari guru untuk mengarahkan kepada siswa. Selanjutnya sulit memantau perkembangan karakter dan perilaku. Dan yang terakhir, kendala fasilitasi saat pembelajaran praktikum. Ya, karena kalau untuk praktek, kalau nggak diawasi langsung atau diajarkan langsung agak susah ya kalau dilaksanakan secara daring. Selanjutnya ini Bapak Ibu, kalau kita melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring dan luring, ada kita kenal dengan istilah blended learning. Blended learning ini atau pembelajaran campuran merupakan metode inovatif yang menggabungkan pembelajaran tatap muka di kelas dengan pembelajaran daring. Jadi luring dan daring ini di-combine menghasilkan blended learning. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran mandiri secara aktif oleh peserta didik dan mengurangi waktu belajar secara tatap muka di kelas. Model ini sendiri Bapak Ibu menggabungkan 3 komponen utama di sini, yaitu pembelajaran daring atau apa namanya tadi ya, e-learning biasanya ya. Kemudian ada pembelajaran tatap muka atau classroom training, itu bisa langsung. Kemudian juga ada pembelajaran secara mandiri. Nah, pertemuan dari ketiga komponen utama ini itulah yang disebut dengan blended learning. Selanjutnya ada juga yang kita kenal atau biasa kita dengar ya, ada istilah tentang hybrid learning. Banyak orang yang menyamakan antara blended dan hybrid, tapi ternyata kalau kita lihat di sini berdasarkan modul agak ada perbedaannya sedikit nih.
Karena hybrid learning ini itu menggunakan pendekatan model pendidikan yang menggabungkan pembelajaran daring dengan pembelajaran atau pengajaran di kelas secara nyata seperti waktu sekolah tatap muka pada umumnya. Itu digabungkan, tapi di sini kita lihat ada pembelajaran hybrid, guru menyampaikan materi secara bersamaan. Ya, ini secara bersamaan dalam dua format, yaitu secara daring dan secara luring. Ini artinya ada beberapa peserta didik itu hadir secara fisik di sekolah, melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka secara luring, atau kelas, sementara yang lainnya mengikuti pembelajarannya itu secara jarak jauh, dari jarak jauh atau secara daring itu. Jadi dibagi siswanya, ada yang hadir tatap muka, tapi ada yang hadir tatap muka secara daring gitu. Nah, ada 5 kunci utama dalam penerapan hybrid learning. Yang pertama, live event atau pembelajaran langsung atau tatap muka dilakukan secara sinkronus atau bersamaan. Kemudian self-paced learning, yaitu mengkombinasikan dengan pembelajaran mandiri, peserta didik dapat menentukan kecepatan belajarnya masing-masing. Kemudian collaboration, di mana kolaborasi pendidik dan peserta didik serta bisa juga berkolaborasi antar sesama peserta didik. Kemudian assessment. Untuk assessment ini, pendidik meracik kombinasi jenis assessment daring dan luring yang fleksibel dan dapat diakses secara leluasa oleh peserta didik. Selanjutnya, performance support materials, atau di sini diartikan bahwa pendidik dan sekolah memastikan sumber daya belajar sesuai dengan standar dan mudah diakses oleh peserta didik. Kita lanjut Bapak Ibu, kalau tadi sudah belajar tentang hybrid learning, kemudian ada blended learning, nah sekarang bagaimana dengan LMS? Mungkin kita sering dengar istilah LMS akhir-akhir ini, karena rata-rata kegiatan-kegiatan pembelajaran itu yang dilaksanakan itu sekarang banyak menggunakan ini nih, sistem ini nih, yaitu salah satu alat teknologi yang mendukung pembelajaran adalah sistem pembelajaran, manajemen pembelajaran, atau juga lebih dikenal dengan Learning Management System atau LMS. LMS ini merupakan sebuah platform pembelajaran yang berbasis teknologi, memungkinkan pembelajaran daring yang fleksibel dan mudah diakses oleh peserta didik. Nah, biasanya ini yang ada di LMS itu fitur-fiturnya itu terdiri atau biasanya ini user friendly, di mana LMS yang baik menampilkan halaman antar muka yang menarik dan memudahkan pengguna, di mana fitur-fitur yang ada itu disediakan panduannya atau mungkin ada pusat bantuannya gitu. Jadi lebih mudah digunakan atau biasa diistilahkan dengan user friendly. Kemudian biasanya ada pendaftaran daring. Fitur ini membantu pengguna untuk mendaftar dan masuk secara daring dengan berbagai peran yang tersedia, misalnya sebagai admin, ataukah sebagai guru, atau sebagai peserta didik, ataupun sebagai orang tua. Jadi dalam satu LMS ini bisa para ini nih, apa namanya, baik itu guru ataupun admin, orang tua, peserta didik itu bisa masuk sekalian. Kemudian kelas daring dalam LMS ini menyajikan proses belajar mengajar tanpa mengharuskan kontak fisik. Kelas daring dapat menyajikan beragam materi, sumber belajar, dan aktivitas belajar secara mandiri. Kemudian ada kuis, tugas, dan ujian daring. Fitur ini memungkinkan kegiatan evaluasi yang lebih fleksibel dan efisien dengan menyediakan berbagai format soal, tugas, serta otomatisasi penilaiannya. Selanjutnya, fitur yang berikut adalah ruang diskusi. Biasanya dalam LMS ini menyediakan ruang diskusi, cara berbagi untuk pengguna untuk saling bertukar pikiran, berbagi ide, diskusi secara real time atau asinkronus. Contohnya chat, komentar, atau video conference. Kemudian fitur yang terakhir adalah fitur laporan, di mana fitur laporan memungkinkan memantau kemajuan belajar gitu. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan dari LMS tersebut, di mana Bapak Ibu kalau kita lihat di sini
salah satu keunggulan utama adalah kemampuannya dalam menyediakan platform pembelajaran yang terpadu, memungkinkan akses yang mudah terhadap berbagai sumber belajar. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan ini terlihat lebih detail ya. Kelebihan LMS itu yang pertama alternatif pembelajaran dan dapat diinovasikan dengan metode lain, kemudian memudahkan dalam pengolahan kelas secara daring, mudah dalam pengumpulan dan analisis data hasil belajar siswa, mudah untuk mencari dan mengatur materi pembelajaran, waktu pembelajaran lebih efisien, materi dapat diakses kapan saja. Selanjutnya, media pembelajarannya kaya akan jenisnya dan tidak membosankan. Kemudian mendorong siswa mandiri dan mengimplementasikan TIK, dan konten terdokumentasi dan terarsip dengan baik, dan yang terakhir yaitu interaksi secara daring berlangsung mudah. Tapi ada kekurangan dari LMS ini juga, yaitu memerlukan kuota data dan akses internet, konektivitas jaringan dan server yang harus memadai dan stabil, membutuhkan perangkat untuk mengakses LMS yang memadai, kurang dapat menerapkan interaksi langsung dalam kelas. Selanjutnya lebih sulit memantau perilaku dan karakter siswa, dan yang terakhir itu penggunaan LMS ini perlu keahlian khusus yang perlu dilatihkan. Jadi kalau nggak dilatih susah nanti untuk menggunakan LMS. Selanjutnya kita lihat contoh aplikasi LMS. Learning Management System atau LMS, atau dapat dikenal sebagai sistem manajemen pembelajaran, adalah perangkat lunak yang digunakan untuk kegiatan administrasi, dokumentasi, dan pelaporan kegiatan belajar mengajar secara daring, termasuk e-learning dan materi pelatihan. LMS memungkinkan pembuatan dan pengolahan materi pembelajaran berbasis web, serta pengolahan kegiatan pembelajaran dan hasilnya. LMS juga sering dijuluki sebagai platform e-learning atau sistem manajemen konten pembelajaran, atau Learning Content Management System atau LCMS. Beberapa contoh dari LMS ini yang populer antara lain Moodle, Schoology, Canvas, Dokeos, eTutor, eTutor, Google Classroom, dan Microsoft Teams. Nah, mari kita lihat sama-sama satu persatu. Google Classroom, ini banyak yang menggunakan nih Google Classroom. Rata-rata guru-guru udah banyak yang menggunakan Google Classroom. Akun Belajar Ardi memberikan akses mudah ke layanan pembelajaran berbasis elektronik, termasuk Google Classroom sebagai LMS yang memfasilitasi interaksi dan manajemen kelas antara pendidik dan peserta didik. Google Classroom menjadi salah satu solusi terbaik untuk pengolahan kelas daring karena kegunaannya yang mudah dipahami dan dapat membantu interaksi antara pendidik dan peserta didik. Untuk mendukung pemahaman dan keterampilan penggunaan Google Classroom, peserta Pembatik 2024 ini disarankan untuk bisa menonton lewat video webinar. Ada banyak. Nah, ini kalau Bapak Ibu mengampuh atau nanti kan di kelas Bapak Ibu atau di di Google Site ya, Google Site untuk Pembatik level 2, Bapak Ibu ini materi-materi modul ini udah ada. Jadi tinggal Bapak Ibu klik saja gambar yang ada di tengah ini, itu langsung akan diantar, atau Bapak Ibu nanti bisa langsung menonton video YouTube dari bagaimana Bapak Ibu nanti memanfaatkan kecanggihan Google Classroom dan Google Lens di jenjang SMP. Nanti disesuaikan dengan jenjang Bapak Ibu. Nah, selanjutnya aplikasi LMS selanjutnya yang banyak dikenal juga dan sering digunakan yaitu Microsoft Teams. Microsoft Teams adalah aplikasi kolaborasi yang mendukung lingkungan kerja hybrid atau membantu pendidik mengatur kelas dan dengan lebih efisien. Fitur seperti konferensi video, obrolan, dan berbagi file memungkinkan interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik. Pendidik bisa mengirimkan materi, tugas, dan pemberitahuan serta memberikan umpan balik secara instan. Di sini juga integrasi TIK di Microsoft Teams memungkinkan kurikulum yang lebih fleksibel dan interaktif, di mana fitur tambahan seperti OneNote dan Form itu membantu membuat materi pembelajaran yang lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan peserta. Di sini juga Bapak Ibu
ada gambar nih tutorial nih, ini kalau diklik nanti Bapak Ibu langsung dibawa ke video YouTube tentang bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan tutorial cara membuat kelas mata pelajaran di Microsoft Teams. Selanjutnya Moodle. Sering kita dengar, tapi seperti apakah itu? Itu adalah sebenarnya singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Adalah sebuah perangkat lunak e-learning yang berbasis situs web digunakan dalam konteks kegiatan belajar mengajar. Moodle merupakan sebuah platform open source yang dirancang khusus untuk pengelolaan kelas yang terintegrasi dengan teknologi informasi. Dan dalam hal pengelolaan kelas, Moodle ini menyediakan fitur-fitur seperti pengaturan tugas, penjadwalan, dan sistem penilaian yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau kita lihat sama-sama sebenarnya LMS ini dari yang tadi sebelumnya yaitu Google Classroom, Microsoft Teams, kemudian Moodle ini mirip-mirip ya. Jadi karena fungsi LMS-nya itu rata-rata sama gitu. Nah, ini juga sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu buka modulnya, tinggal klik gambarnya, di situ nanti Bapak Ibu akan bisa menonton langsung cara sederhana menggunakan e-learning dengan Moodle. Gitu. Kemudian aplikasi selanjutnya itu Canvas. Bukan Canva ya, ini Canvas, ada huruf S-nya. Nah, untuk Canvas ini itu merupakan sebuah LMS juga yang terkenal dan inovatif. Ini digunakan di bidang pendidikan untuk mengelola dan menyampaikan pembelajaran melalui platform daring. Dengan reputasi antarmuka yang mudah dipahami dan fiturnya yang canggih, Canvas memfasilitasi pendidik dalam membuat dan mengatur kursus online. Kalau ini untuk kursus online dengan lebih simpel, termasuk mengunggah materi, menetapkan tugas, dan mengelola interaksi antara pendidik dan peserta didik. Mirip-mirip juga ya dengan Google Classroom, dengan Microsoft Teams tadi, dan seterusnya. Nah, ini kita masuk pada kegiatan belajar 2, di mana Bapak Ibu, di sini kita akan melihat pengelolaan kelas terintegrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif berpusat pada peserta didik. Tujuannya ada 2, yaitu Bapak Ibu bisa nanti menjelaskan pengelolaan kelas terintegrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif berpusat pada peserta didik. Kemudian kedua, Bapak Ibu bisa memahami refleksi dan praktik baik dalam pengelolaan kelas terintegrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif berpusat pada peserta didik. Nah, indikator ketercapaiannya ada 2, yaitu Bapak Ibu nanti bisa menjelaskan penerapan pengelolaan kelas terintegrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif berpusat pada peserta didik, dan yang kedua, menyusun refleksi dan praktik baik dalam pengelolaan kelas terintegrasi TIK. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita lihat ini, di sini nanti saya nggak akan menjelaskan gambar komik ini, nanti Bapak Ibu baca, nanti ada di modul, tetapi nanti di sini Bapak Ibu bisa melihat pengelolaan kelas terintegrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif berpusat pada peserta didik. Di penjelasan sebelumnya, sudah banyak dijelaskan oleh Ibu Meike tadi tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana diferensiasi konten, produk, dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa jadikan untuk pengantar pada modul ini. Bapak Ibu lihat gambar, kemudian bayangkan situasi Bu Gendis pada komik di samping. Bagaimanakah pendapat Bapak Ibu mengenai pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Gendis? Kemudian bagaimana menurut Anda, Bapak Ibu, solusi untuk permasalahan dari Ibu Gendis? Nah, dan pertanyaan yang terakhir, pernahkah Bapak Ibu mengalami situasi yang sama di atas? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Bapak Ibu bisa menjawabnya di Google Chat ya. Nanti kami akan melihat apakah betul Bapak Ibu menjawab pertanyaan ini di Google Chat, dan apakah Bapak Ibu betul-betul sudah melihat contoh kasus yang ada yang dialami oleh Ibu Gendis berdasarkan gambar di samping. Nah, ini Bapak Ibu kerucut pengalaman belajar oleh Edgar Dahl. Jadi dari atas ya, dari ceramah, kemudian membaca, kemudian audiovisual, demonstrasi, diskusi kelompok, berlatih dengan praktik, kemudian sambil mempelajari ini yang lain, ini terlihat dengan jelas bahwa semakin ke bawah itu pengerucut pengalaman belajar itu, kalau hanya ceramah itu biasanya lebih kecil yang didapat. Sampai ke bawah itu kalau mereka udah langsung
sambil mempraktekkan itu akan terasa lebih banyak pengalaman belajar yang didapat. Edgar Dahl menggambarkan seberapa banyak informasi dapat diserap dan diingat oleh seseorang dalam belajar. Semakin peserta didik mengalami pengalaman belajar secara langsung, mereka akan lebih mudah mengingat menyerap informasi tersebut. Kemudian pembelajaran kurikulum merdeka yang berpusat pada peserta didik akan membantu peserta didik dalam pengalaman belajarnya. Nah, Bapak Ibu di modul ini Bapak Ibu juga bisa klik yang warna biru ini nih, Cone of Learning, untuk mempelajari lebih detail. Selanjutnya pengelolaan kelas. Nah, untuk pengelolaan kelas ini Bapak Ibu pengertian dari Ahmad, ini pengertian yang baru ini disampaikan oleh beliau, bahwa pengelolaan kelas itu adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi peserta didik untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, pengelolaan kelas merupakan upaya guru untuk mempersiapkan pembelajaran mulai dari perencanaan, bahan ajar, sarana prasarana, melakukan pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini juga kita bisa lihat pengelolaan kelas itu yang berbasis TIK. Ini dijelaskan bahwa generasi peserta didik saat ini menggunakan teknologi untuk keseharian mereka. Kemudian pengelolaan kelas terintegrasi TIK menjadi salah satu pilihan yang dapat dilakukan untuk memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada siswa. Pengintegrasian TIK dalam pembelajaran bertujuan untuk mengembangkan keterampilan TIK, membangun kecakapan berpikir kritis, melatih kerjasama dan kolaborasi, serta memecahkan masalah dan melatih komunikasi efektif. Integrasi TIK dalam pembelajaran membutuhkan kreativitas Bapak Ibu sebagai pendidik, bukan seberapa canggih teknologi yang Bapak Ibu gunakan di kelas, namun fokusnya ada pada seberapa efektif peserta didik Anda terlibat dalam pembelajaran. Teknologi digunakan sebagai jembatan yang bisa menghubungkan perbedaan generasi antara pendidik dengan peserta didik. Nah, ini Bapak Ibu, kita bisa lihat ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam pembelajaran terintegrasi TIK, di mana di situ ada 4, mulai dari resource based learning, case problem based learning, simulation based learning, dan collaborative based learning. Ini warna biru, jadi kalau mau dipelajari secara mendetail, Bapak Ibu tinggal klik aja, nanti Bapak Ibu bisa pelajari keempat metode ini secara mandiri. Nah, pengelolaan kelas dalam implementasi kurikulum merdeka menurut standar proses, ya, kalau kita lihat dari standar proses, ini Bapak Ibu bisa lihat juga dari Permendikbud nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses. Di sini dijelaskan lewat gambar, ini Bapak Ibu dari proses perencanaan pembelajaran, kemudian pelaksanaan pembelajaran, sampai penilaian proses pembelajaran. Ini yang dimaksud dengan standar proses. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan sumber daya TIK dalam pembelajaran untuk perancangan matang agar pelaksanaan pembelajaran dapat memenuhi standar tersebut. Nah, Bapak Ibu juga rencanakan pengelolaan kelas terintegrasi TIK sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang untuk prakarsa, kreativitas, dan kemandirian. Nah, ada beberapa tips nih yang Bapak Ibu bisa gunakan atau Bapak Ibu terapkan dalam pengelolaan kelas terintegrasi TIK, yaitu yang pertama, Bapak Ibu sebagai pendidik perlu mengembangkan kompetensinya terutama dalam pengelolaan kelas dengan TIK. Nah, ini pasti. Kemudian pendidik juga perlu fleksibel dan siap mengadaptasi perubahan teknologi yang terjadi. Selanjutnya, cobalah melibatkan peserta didik dalam pemilihan dan penggunaan TIK, karena setiap peserta didik itu berbeda-beda kebutuhannya, jadi cobalah libatkan mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian umpan balik, refleksi, dan evaluasi perlu dilakukan di setiap proses pembelajaran. Jangan lupa ada kolaborasi dengan rekan guru maupun pihak terkait yang dapat membantu Bapak Ibu untuk mengatasi permasalahan dalam menggunakan alat TIK. Kemudian
saling berbagi dengan rekan guru lain dalam komunitas belajar. Adapun langkah-langkah pengolahan klaster integrasi TIK ini untuk pembelajaran kolaboratif berpusat pada peserta didik, Bapak Ibu bisa lihat di sini mulai dari identifikasi suasana lingkungan awal lingkungan belajar, tingkatkan kompetensi profesional penggunaan TIK, pemilihan platform pembelajaran yang sesuai, gunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau model pembelajaran lain yang memfokuskan pada kolaborasi siswa. Ini tadi jelas banget ya disampaikan oleh Ibu Rini. Selanjutnya, minta umpan balik siswa atas pembelajaran yang dilakukan, melakukan refleksi dan evaluasi, terutama dalam penggunaan TIK dan kolaborasi siswa, serta langkah yang terakhir, jangan lupa berikan motivasi dan apresiasi atas kemajuan siswa dalam pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu boleh dibuka juga. Tadi ini ada ya di bahan tayangnya Ibu Meike tentang Smart Laga. Tinggal Bapak Ibu klik nanti akan lihat video YouTube-nya tentang satu cerita inspiratif dari seorang pendidik di daerah Blind Spot yang tetap berusaha mengenalkan teknologi untuk siswanya. Jadi blank spot bukan masalah, bukan jadikan alasan untuk penerapan teknologi dalam pembelajaran bagi peserta didik. Nah, kita refleksikan pembelajaran kita, di mana refleksi pembelajaran yang digunakan untuk meninjau secara rinci proses pembelajaran yang dilakukan. Jadi refleksi pembelajaran ini jangan lupa selalu ada ya Bapak Ibu dalam kegiatan pembelajaran dalam pengolahan pembelajaran di kelas yang mengintegrasikan TIK. Menurut Harrington, sikap reflektif memiliki 3 komponen utama, yaitu open-mindedness, kemudian responsibility, dan full-heartedness. Nah, ini kayaknya kalau yang guru bahasa Inggrisnya lebih lancar ya bacanya ya. Selanjutnya, akses ide pelaksanaan refleksi melalui PMM. Ini jelas banget gambarnya Bapak Ibu, kalau kita buka aplikasi PMM di handphone masing-masing, itu di bagian inspirasi paling bawah ada ide praktik. Nah, Bapak Ibu lihat semua, klik lihat semua untuk ide praktiknya, dan di situ akan muncul kategori. Nah, Bapak Ibu bisa pilih kategori refleksi guru. Nah, akan muncul di situ berbagai ragam refleksi, ragam strategi untuk melakukan refleksi yang ada di PMM yang bisa dijadikan ide atau bahan untuk Bapak Ibu membuat refleksi. Kemudian ada juga praktik baik. Nah, kalau tadi refleksi, sekarang praktik baik. Praktik baik ini merupakan pendekatan yang paling efisien dan efektif dalam menyelesaikan satu tugas. Pendekatan ini didasarkan pada prosedur yang telah terbukti, berhasil, dan dapat diulang. Kemudian praktik baik juga terbukti memberikan hasil terbaik bagi banyak orang dalam jangka waktu yang signifikan. Sekarang banyak ya contoh-contoh berbagi praktik baik yang ada, dan Bapak Ibu juga bisa lihat praktik baik ini di PMM. Nah, di sini dijelaskan ada ya, kalau kita nonton di YouTube katanya memang banyak sumber belajar, namun terkadang tidak relevan dengan situasi yang Bapak Ibu hadapi. Kemudian ada juga nih yang berpendapat bahwa Bapak Ibu itu sering menghabiskan banyak waktu untuk mencari inspirasi. Setelah itu masih juga harus menghabiskan waktu untuk menemukan yang Bapak Ibu inginkan atau kontennya itu terlalu panjang. Tetapi kalau Bapak Ibu mencari ide praktik baik, itu paling bagus itu atau disarankan bisa langsung melihat bukti karya yang ada di PMM. Caranya sama, buka PMM, atau buka Merdeka Mengajar di handphone aplikasinya, atau buka di browser juga bisa. Di situ langsung cari di bagian inspirasi, di bagian tengah itu ada bukti karya. Silakan Bapak Ibu scroll bukti karyanya di situ, kemudian Bapak Ibu pilih jenis kategori praktik baik. Nah, ketika diklik praktik baik, akan muncul semua contoh-contoh praktik baik yang sudah diterapkan oleh Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia yang dibagikan di PMM. Nah, ini bisa dijadikan sebagai ide bagi Bapak Ibu untuk melaksanakan praktik baik. Kemudian, nah ini ada praktik baik dengan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Nah, untuk ini ya juga Bapak Ibu silakan langsung diklik yang jurnal praktik baik ini, maka akan langsung
Bapak Ibu lihat contoh dari metode STAR dalam melakukan refleksi. Bahkan juga di situ ada contoh di sini, kalau Bapak Ibu klik gambar ini, praktik baik, di situ ada video praktik baik dengan menggunakan metode STAR. Nah, ini juga udah banyak sih, banyak orang yang melaksanakan praktik baik dengan menggunakan metode STAR. Nah, itu ya Bapak Ibu, ini agak lumayan panjang, jadi saya agak cepat mungkin, mohon maaf sebelumnya apabila tadi ada salah-salah kata, karena memang ini semakin lama semakin malam ya Bapak Ibu, materinya semakin panjang, tapi saya berharap tentunya materi yang sudah Bapak Ibu pelajari ini, yang sudah kami share sama-sama, memberikan manfaat buat Bapak Ibu. Dan tidak lupa mengucapkan terima kasih nih buat tim penyusun modul. Ini ada Pak Ardi, ada Ibu Valentina, serta Ibu Tuti Alawiyah. Ini luar biasa penyusun modulnya, karena ini langsung berhubungan langsung dengan kebutuhan kita sebagai pendidik. Oke, mungkin itu ya dari saya untuk share hari ini untuk modul 6. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk semua atensinya. Saya kembalikan kepada moderator kita, Ibu Asih. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak Ferry yang sudah memaparkan modul 6. Semakin malam semakin hot ya Bapak Ibu, sudah mulai banyak yang bertanya di chat dan kita akan meresponnya juga di chat ya Bapak Ibu. Silahkan sekali lagi Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaannya di kolom chat dan kita juga akan menjawabnya di kolom chat ya Bapak Ibu, atau mohon maaf di Google Chat ya Bapak Ibu. Dan mohon izin Bapak Ibu mengingatkan untuk presensinya, silahkan Bapak Ibu bisa mengisi presensi di tautan yang sudah disediakan. Oke, Bapak Ibu tadi sudah dipaparkan oleh Pak Ferry tentang modul 6, yaitu pengelolaan klaster integrasi TIK dalam pembelajaran. Sangat lengkap sekali tadi Pak Ferry menyampaikan lingkungan belajar dalam pembelajaran, kemudian pengelolaan klaster integrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif berpusat pada murid. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah melewati pemaparan dari Ibu Mege, yang pertama dari Ibu Mege itu modul 4 Bapak Ibu, kemudian dilanjutkan oleh Bu Rini modul 5, penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital, dan yang terakhir baru saja dari Pak Ferry, yaitu modul 6, pengelolaan klaster integrasi TIK dalam pembelajaran. Bapak Ibu diharapkan setelah pemaparan modul ini semakin memperkuat Bapak Ibu semua pemahamannya terkait dengan modul-modul di pembatik level 2, level implementasi. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi kita sampaikan, Bapak Ibu, silahkan untuk mengisi daftar hadir di link yang sudah disediakan presensinya, dan Bapak Ibu dapat berdiskusi juga di chat yang sudah disediakan. Ada Google Chat yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk berdiskusi. Oke, Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah berada di penghujung kegiatan sinkronus pembatik level 2 kelas 44. Namun sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, seluruh tutor di kegiatan malam hari ini. Terima kasih Ibu Ratna untuk atensinya, Ibu Rini, terima kasih. Ibu Meike, terima kasih. Pak Ferry, terima kasih. Ibu Indah, terima kasih. Dan semua PTP yang sudah hadir, terima kasih semuanya. Semoga apa yang telah kita diskusikan malam hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya menutup kegiatan malam hari ini dengan pantun. Oke. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih cukup sekian, mohon maaf untuk kesalahan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, semangat pembatik 2024. Mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.